Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1553 Semuanya Kuat. Seni pedang yang tidak disengaja adalah teknik pamungkas dari sekte pedang yang tidak disengaja, salah satu dari 13 sekte teratas di wilayah Azure. Ada orang-orang dari sekte pedang yang tidak disengaja di antara mereka. Namun, dia tidak punya permusuhan dengan sekte pedang yang tidak disengaja. Mengapa sekte pedang yang tidak punya niat ingin membunuhnya? Juga, siapa pendekar pedang lainnya? Apakah sekte Tianshan, sekte iblis Tianyu, atau sekte Yudu? Pikiran Luming berputar-putar, tapi dia tidak menghentikan tindakannya. Sebuah perisai muncul dan meluas dengan cepat, melayang di belakang Luming. Kemudian, dengan kepakan sayap hitamnya, Luming memilih arah acak dan berlari dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak naga hitam terus ditusukkan, dan cahaya tombak yang menakutkan menembus kehampaan dan bertabrakan dengan lawan. Ledakan, ledakan, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di langit. Luming menerobos serangan lawan dan menusuk dantian Kaisar Bela Diri kelas 8 dengan tombaknya, membunuhnya. Pada saat yang sama, sayap hitamnya seperti dua bilah surgawi, membelah dua Kaisar Bela Diri kelas 7 menjadi dua. Bas! Di depannya, ada cahaya pedang besar yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi saat tiba-tiba menebas ke arah Luming. Kerajaan Bela Diri tingkat 9. Murid Luming berkontraksi dengan cepat. Dia kelelahan dan tidak bisa melancarkan serangan balik. Dia hanya bisa memegang tombak naga hitam secara horizontal di depannya. Dentang! Cahaya pedang menebas tombak naga hitam. Tombak naga hitam bergetar dengan suara mendengung dan tubuh Luming terlempar ke belakang. Di belakangnya, terjadi badai serangan. Cahaya pedang dan cahaya pedang mendarat di perisai senjata suci dan mengirimkannya terbang. Tubuh Luming menjadi sedikit mati rasa dan dia merasakan darah di tubuhnya bergolak. Ada terlalu banyak ahli dan semuanya berada di ranah bela diri tingkat tinggi. Mereka telah mengirim begitu banyak orang untuk membunuh Luming. Ini pasti akan membunuh, mereka bertekad untuk mengambil nyawa Luming. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Luming mengeluarkan raungan keras, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Sisik naga muncul di permukaan kulitnya. Pada saat yang sama, garis keturunan ketiganya muncul dan gelombang energi melonjak ke tubuh Luming, membuatnya semakin kuat. Membunuh. Sayap hitam di punggung Luming mengepak dengan liar, membawa hembusan angin kencang. Dalam sekejap, sosok Luming berlari mundur. Tombak naga hitam tersapu dengan momentum menyapu bersih ribuan pasukan. Dua ahli kerajaan bela diri tingkat 7 yang menyerangnya dibunuh oleh Luming. Membunuh, membunuh, membunuh. Luming melindungi dirinya dengan sayap dan perisai hitamnya. Dia memegang tombak naga hitam dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang kerumunan. Kekuatan dari 13 serangan kekuatan penyimpan, terlalu kuat. Ketika dikombinasikan dengan senjata sucinya, Kaisar Bela Diri LV8 biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dia akan terbunuh dalam satu serangan, apalagi Kaisar Bela Diri LV7. Tombak panjang itu menyapu. Luming tampaknya telah berubah menjadi mesin pembunuh, terus-menerus memanen kehidupan. Dari belasan ahli, hanya sedikit yang tersisa setelah dibunuh olehnya. Tentu saja, dia juga telah terkena banyak serangan, tapi dengan perlindungan Sein Weapon Shield dan sayap hitamnya, serta tubuh tempur Dewa Naganya yang tidak normal, dia tidak terluka parah, hanya ki dan darahnya yang berjatuhan. Namun, saat ini, di malam yang gelap, lebih banyak sosok muncul. Kali ini, ada 20 hingga 30 orang, semuanya adalah ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik, mereka sangat menghargai saya. Mata Luming dingin. Sungguh mengejutkan bisa mengerahkan kekuatan yang begitu menakutkan sekaligus. Membunuh, membunuh. 6 sosok keluar dengan aura menakutkan. Mereka semua adalah ahli kerajaan bela diri LV9. Suara mendesing. Di bawah, cahaya pedang yang menakutkan menuju ke Luming. Itu adalah orang lain di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Enyah. Luming meraung dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Dia mengambil 9 langkah berturut-turut dan 9 naga terbang keluar, meluncur ke arah orang di bawah. Ledakan. Cahaya pedang meledak dan bertabrakan dengan 9 naga, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Kemudian,
Sinar pedang menghancurkan 9 naga dan sinar pedang yang menakutkan terus menebas ke arah Luming. Luming menggerakkan tubuhnya ke satu sisi, tetapi masih ada seseorang di alam bela diri kerajaan tingkat 9. LV9 ahli kerajaan bela diri kerajaan ada di mana-mana. Membunuh. Tombak naga hitam menyapu ke arah ahli ranah bela diri kerajaan LV9. Jadi bagaimana jika dia berada di ranah kaisar bela diri LV9? Bunuh mereka semua. Dengan kultivasi Luming saat ini, bahkan tanpa senjata suci, dia bisa bertarung dengan ahli kerajaan bela diri tingkat 9 biasa, atau bahkan membunuh mereka. Dengan tambahan senjata suci, dia menjadi semakin tidak takut. Dentang. Tombak naga hitam berbenturan dengan pedang tempur lawan. Tubuh lawan bergetar hebat dan terlempar. Membunuh. Luming memperhatikan hal ini dan terus menyerang pihak lain. Tombak naga hitam melebar hingga 1000 meter panjangnya dan menekan lawan. Ledakan. Pihak lain mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi dia masih tidak dapat memblokirnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan dengan panik mundur. Namun, Luming memperluas teknik elemen angin dan mengejar orang itu dari dekat. Ayo serang bersama. Pakar kerajaan bela diri tingkat 9 lainnya menyerang Luming. Serangan mengerikan mereka membuat perisai senjata suci terbang. Beberapa serangan mendarat di sayap hitam, menyebabkan tubuh Luming bergetar. Namun, tatapan Luming tetap tegas. Dia menatap satu orang dan menuduhnya. Tombak lain ditembakkan, dan orang itu memuntahkan seteguk darah. Lengannya patah. Suara mendesing. Pada akhirnya, Luming membuang tombak naga hitam. Tombak naga hitam menembus kehampaan seperti sambaran petir hitam. Itu berisi kekuatan mengerikan dari 13 serangan yang terakumulasi. Tiba-tiba meledak dan menembus ahli kerajaan bela diri tingkat 9. Tubuh ahli alam bela diri kerajaan LV9 meledak dengan kejutan yang mengerikan. Luming tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan ke ahli alam bela diri kerajaan LV9. Sarung tangan Liu Yuan muncul, dan esensi sejati mengalir deras ke dalamnya. Berat sarung tangan Liu Yuan meningkat pesat. Ledakan. Pukulan ini berisi kekuatan primal Chaos Domain dan penjara yang menekan seni surgawi. Itu sangat kuat dan sepertinya mampu menghancurkan segalanya dengan mudah. Tinjunya mendarat di pedang lawan. Senjata spiritual kaisar tidak dapat menahan dampaknya dan meledak. Kekuatan tinju yang menakutkan menghantam ahli ranah bela diri kerajaan LV9. Dia berteriak ketika tubuhnya ditembus dan meledak. Dalam sekejap, dia telah membunuh 2 orang di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Senjata Sein orang ini terlalu kuat. Beberapa orang merasa hatinya bergetar. Bahkan ahli kerajaan bela diri LV9 terbunuh. Mundur. Gunakan senjata Sainmu untuk membunuhnya. Seseorang di langit berkata dengan dingin. Beberapa ahli alam bela diri kerajaan LV9 mundur, tetapi beberapa lainnya melangkah maju. Aura mereka juga berada di ranah bela diri kerajaan LV9. Terlalu banyak ahli. Ada lebih dari 10 ahli kerajaan bela diri LV9. Selain itu, beberapa ahli kerajaan bela diri LV9 yang muncul kemudian bahkan lebih menakutkan, karena mereka semua memiliki senjata suci. Salah satu dari mereka memiliki menara berwarna merah darah yang melayang di atas kepalanya, dan aura menakutkan menyebar. Orang lain memegang pedang tempur, yang juga merupakan senjata Sein. Orang ketiga sedang memegang tongkat besi, yang juga merupakan senjata Sein. Ada juga orang keempat dengan gunung batu yang melayang di atas kepalanya, yang juga merupakan senjata suci. 4 ahli kerajaan bela diri LV9 mengendalikan 4 senjata suci dan menutup 4 arah. Menyerang. Orang di langit mengeluarkan perintah. Membunuh. Pria dengan senjata suci adalah orang pertama yang bergerak. Cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming. Bab 1554 Tabrakan Gila. Kekuatan senjata suci yang dimiliki oleh seseorang di alam bela diri kerajaan tingkat 9 terlalu menakutkan. Luming tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus menghindari cahaya pedang itu. Pemisahan cahaya dengan pikiran. Pria itu meludah dengan dingin. Cahaya pedang tiba-tiba terbelah dan menggigit tubuh Luming dengan erat. Tidak peduli seberapa cepat Luming, dia tidak bisa menghindari cahaya pedang. Itu benar-benar seni pedang yang tidak disengaja. Anda berasal dari sekte pedang yang tidak memiliki niat. Luming meraung dengan marah. Di pelelangan harta karun, dia telah melihat keajaiban dari sekte pedang yang tidak disengaja menggunakan teknik pedang yang tidak disengaja,
jadi dia pasti tidak salah. Mata pihak lain dingin, menunjukkan niat membunuh yang kuat, dan cahaya pedang tidak berhenti. Dentang, Lu Ming memblokirnya dengan senjata sucinya perisai dan sayap hitam. Namun, setelah terkena pancaran pedang, tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar seperti bola meriam. Puff! Lu Ming memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Kekuatan ahli kerajaan bela diri tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci benar-benar menakjubkan. Bahkan dengan perlindungan senjata suci, Lu Ming masih terluka. Ledakan. Di atas kepalanya, angin bersiul, dan tekanan mengerikan menekan Lu Ming. Gunung hitam besar runtuh menimpa Lu Ming. Pakar lainnya bergerak dan juga menyerang Lu Ming dengan senjata sucinya. Ledakan. Inti esensialnya melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Lu Ming mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melayangkan pukulan ke bukit. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, gunung kecil itu diterbangkan oleh Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming seperti meteorit, jatuh ke tanah. Puff! Lu Ming memuntahkan seteguk darah lagi dan merasakan lengannya sedikit gemetar. Ledakan. Sebuah batang logam yang panjangnya ribuan meter menyapu ke arah Lu Ming seperti pilar yang menopang langit. Lu Ming menggunakan sayap hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan keras, dia terlempar dan menabrak gunung, memecahkannya. Alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 sudah berada di puncak alam bela diri kerajaan. Lu Ming mengandalkan senjata sucinya untuk membunuh dua orang dengan kecepatan kilat. Namun, ini tidak berarti bahwa alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 lemah. Selain itu, ada 4 ahli kerajaan bela diri tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci. Saat mereka bekerja sama, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Lu Ming sama sekali bukan tandingan mereka. Dia bahkan tidak bisa menolak. Gelembung, ayo pergi. Lu Ming memanggil gelembung. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mundur. Tidaklah bijaksana untuk bertarung langsung. Sedangkan untuk badan sekunder pemurnian prasasti, Lu Ming tidak berniat untuk memanggilnya. Dengan budidaya Ming Lian, dia tidak memiliki senjata suci untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia berteriak, dia hanya akan dibunuh. Kicau! Pao Pao berteriak dan membuka terowongan ruang waktu. Lu Ming dan Lin Fan bergegas masuk. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming sepertinya menabrak dinding dan tubuhnya terhalang. Terowongan ruang waktu telah gagal. Desir, prasasti muncul ke segala arah. Lusinan Men in Black berdiri ke segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki disarai yang melayang di atas kepala mereka, menutup ruang. Rencana yang dipikirkan dengan matang. Lu Ming merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Jelas sekali bahwa pihak lain benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Mereka telah memperhitungkan semua kartu truf Lu Ming dan mengetahui bahwa Lu Ming memiliki gelembung pada dirinya yang dapat menggunakan terowongan ruang waktu untuk melarikan diri. Pihak lain telah menyiapkan formasi penyegel ruang di sini untuk menutup ruang. Bahkan gelembungnya pun tidak bisa pecah. Bukan karena domain ruang waktu gelembung tersebut tidak cukup menakjubkan, tetapi budidaya gelembung tersebut masih rendah. Di sisi lain, budidaya lawan jauh lebih tinggi. Dikombinasikan dengan susunannya, gelembung tidak dapat dipecahkan sama sekali. Kalian, kalahkan tikus roh ruang waktu itu. Pria berjubah hitam di langit berbicara lagi. Bas! 12 pria berbaju hitam melangkah keluar dengan cakram formasi melayang di atas kepala mereka. Mereka menutup ruang dan terbang menuju gelembung. Ledakan. Pada saat ini, sebuah menara besar runtuh menimpa Lu Ming. Serangan keempat ahli telah tiba lagi. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, menghindari konfrontasi langsung dengan pagoda raksasa. Namun, yang menyambutnya di depannya adalah cahaya sabre yang menakutkan. Keempat ahli mengendalikan senjata suci mereka dan menyerang bersama, tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk mengatur napas. Dia tidak bisa menghindarinya. Lu Ming melayangkan pukulan dan bayangan samar prasasti penekan penjara muncul. Ledakan. Tinju itu bertabrakan dengan sinar pedang. Lu Ming menghancurkan sinar pedang, tetapi tubuhnya juga terlempar. 12 pria berbaju hitam menutup ruang dan terbang menuju Lu Ming, mencoba menekannya di ruang tersebut. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Mata Lu Ming bersinar dengan keganasan. Aliran energi dari garis keturunan ketiga mengalir ke tubuhnya. Tidak cukup, tidak cukup. Lagi-lagi, Lu Ming meraung di dalam hatinya saat dia dengan panik meminjam kekuatan garis keturunan ketiganya.
Kekuatan garis keturunan ketiganya sepertinya tidak ada habisnya. Saat kekuatan mengalir ke dalam tubuhnya, niat membunuh yang mengerikan muncul dari Luming. Mata Luming menjadi merah darah, begitu pula rambutnya. Itu seperti darah. Pada saat ini, pagoda raksasa sedang menekan dari atas. Enyah, Luming melayangkan pukulan. Berdebar. Suara mengerikan terdengar dan langit bergetar. Pagoda raksasa itu diterbangkan oleh Luming. Tubuh Luming bergetar dan dia melangkah di udara, mundur selusin langkah. Namun, dia berhasil memblokir serangan itu, tidak seperti sebelumnya ketika dia dikirim terbang dan memuntahkan darah. Ledakan. Sebuah batang logam besar menyapu ke arah Luming dari samping, disertai dengan suara gemuruh yang keras. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya akan hancur berkeping-keping. Luming melayangkan pukulan lagi dan bertabrakan dengan tongkat besar itu. Bas! Staf raksasa itu bergetar terus-menerus dan terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Namun, Luming mengalami nasib yang sama. Dia dikirim terbang 1000 meter, menciptakan jalur gelombang udara di langit. Tapi kemudian, sebuah gunung kecil di langit runtuh menimpa Luming. Mereka berempat bergabung dan serangan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Belum cukup, itu masih belum cukup. Lagi-lagi, Luming melolong panjang. Dia berusaha sekuat tenaga. Kekuatan garis keturunan ketiga terus-menerus mengalir ke tubuhnya. Tubuhnya membengkak karena kekuatan yang menakutkan. Rambutnya berwarna merah darah, dan matanya seperti mata iblis yang keluar dari jurang neraka. Membunuh, membunuh. Luming meraung. Niat membunuhnya yang tak terbatas, dikombinasikan dengan teknik pedang surgawi, menyebar ke segala arah. Meskipun orang-orang ini telah lama melakukan persiapan pertahanan melawan teknik pedang dewa, niat membunuh yang tak ada habisnya masih membuat mereka menggigil dan hati mereka bergetar. Ledakan. Luming meninju bukit di atas kepalanya dan menerbangkannya. Kali ini, tubuh Luming tidak bergerak sedikit pun. Membunuh. Luming menginjak tanah dan bergegas keluar dengan suara mendesing menuju orang yang mengendalikan senjata suci. Esensi sejati lawannya mendidih saat dia memadamkan cahaya pedang yang menakutkan. Pukulan Luming langsung menghancurkan pedang cahaya dan dia menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti pihak lain, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Membelah cahaya dengan pikiran, bilahnya menghancurkan cakrawala. Bilah sainnya bergetar dan menebas setidaknya ratusan kali dalam sekejap. Namun, ratusan kilauan pedang terkondensasi menjadi 9. 9 kilatan bilah pedang dihubungkan dari kepala ke ekor dan menebas Luming terus-menerus. Niat pedang yang menakutkan terus menusuk tubuh Luming. Namun, mereka terhalang oleh lapisan energi menakutkan di tubuh Luming. Bang! Bang! Luming mengayunkan tinjunya terus-menerus, menghancurkan sabre light pria itu. Dia berlari ke depan dan muncul di depan pria itu. Bab 1555 setengah orang suci mengambil tindakan. Membunuh. Tangan besinya menyerang, dan kekosongan itu bergetar hebat. Ekspresi pihak lain berubah drastis, dan dia memblokirnya dengan pedang Sein miliknya. Dentang. Pihak lain dikirim terbang dan menabrak puncak gunung, memuntahkan banyak darah. Luming melangkah maju, ingin bergegas maju dan membunuh orang ini. Mati. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar dari langit. Cahaya hitam menyala, dan kekuatan tak terlihat membombardir dewa spiritual Luming. Baju besi pertahanan dewa spiritual bersinar dan memblokir serangan itu, tapi baju besi itu terus bergetar. Teknik serangan jiwa. Luming terkejut. Saat ini. Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Setidaknya selusin orang di sekitarnya menyerang pada saat yang sama, menggunakan teknik serangan jiwa untuk menyerang Luming. Dewa spiritual Luming terkejut. Orang-orang ini semua adalah ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi. Salah satunya adalah teknik serangan jiwa milik orang yang memberi perintah. Kekuatannya sangat mengerikan. Jika bukan karena kekuatan jiwa Luming yang kuat dan harta pertahanan dewa spiritual, jiwanya akan musnah. Ini adalah teknik pedang yang saleh. Kamu berasal dari roh jahat. Luming meraung dengan marah. Dia akhirnya tahu siapa pihak lainnya. Roh jahat. Pihak lain pasti berasal dari roh jahat. Itu bukanlah sekte dewa, sekte iblis Tianyu, atau sekte racun keinginan, tetapi sekte roh jahat. Roh jahat sedang mengincarnya. Lebih dari selusin ahli menyerang Luming dengan serangan jiwa. Saat ini, pagoda, bukit, dan tongkat raksasa juga telah tiba.
Mengaum, Luming meraung seperti binatang buas. Lebih banyak energi mengalir ke garis keturunan ketiganya, memenuhi hatinya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pikirannya hampir tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Setelah membuat batang besi raksasa itu terbang dengan sebuah pukulan, sayap hitam itu berkedip-kedip dengan liar dan membombardir gunung kecil dan pagoda, membuat mereka terbang. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan pedang itu. Ayo pergi. Pakar itu terkejut dan ingin melarikan diri. Namun, dia diselimuti oleh niat membunuh yang mengerikan dari Luming dan tubuhnya menjadi kaku. Puff! Luming terbang melewatinya, sayap hitamnya seperti pedang, dan membunuh pria itu. Luming meraih pedang senjata suci. Dengan kilatan sayap hitamnya, dia menyerang pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan gunung kecil itu. Dari segala arah, serangan jiwa terus-menerus diluncurkan ke Luming. Luming menahan serangan jiwa dan menyerang ke depan. Dentang, pedang suci itu menebas lawannya. Pihak lain memblokirnya dengan gunung kecil, tetapi gunung kecil itu terlempar. Wajah pihak lain pucat saat dia dengan cepat mundur. Di sisi lain, pagoda besar menyerbu ke arah Luming dalam upaya menyelamatkan pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan gunung kecil itu. Suara mendesing. Luming melemparkan pedang suci di tangannya untuk memblokir pagoda, tapi dia tidak berhenti dan terus menyerang pihak lain. Pihak lain tidak punya waktu untuk mengingat gunung kecil itu dan hanya bisa memblokirnya dengan kekuatannya sendiri. Namun, dalam kondisi Luming saat ini, kekuatannya sangat mengejutkan. Senjata spiritual raja lawannya terkoyak oleh pukulan Luming. Kekuatan tinju yang menakutkan itu membunuh lawannya di udara. Mundur, mundur. Dua lainnya kaget. Mereka tidak berani mendekati Luming dan mundur dengan panik. Keadaan Luming saat ini terlalu menakutkan. Dia seperti iblis haus darah yang legendaris. Sangat menakutkan. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang memberi perintah di langit bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghunuskan pedang tempurnya. Seberkas cahaya pedang langsung melintasi kekosongan 10.000 meter dan menebas Luming. Itu cepat, sangat cepat. Terlebih lagi, tekanan yang menakutkan membuat Luming merasa ketakutan meskipun dia hampir tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Cahaya pedang mencapai tenggorokan Luming dalam sekejap, hendak memenggal kepalanya. Ia adalah seorang setengah biksu, dan seorang setengah biksu yang sudah berada di tahap setengah langkah menuju alam biksu. Alam setengah biksu dan alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 tampaknya hanya berjarak satu tingkat, namun kekuatan tempur dari alam setengah biksu jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bela diri kerajaan tingkat 9. Itu tidak sesederhana satu level. Seorang setengah biksu bisa dengan mudah membunuh seorang ahli bela diri kerajaan LV9. Mengaum. Pada saat ini, Luming meraung dan bergeser ke samping pada saat terakhir. Puff! Dada Luming masih terkena cahaya pedang. Esensi vital, domain kekacauan, dan sisik naga di kulitnya terbelah, memperlihatkan luka pedang yang dalam. Bahkan tulangnya patah dan darah mengucur. Pada saat yang sama, pedang ki yang menakutkan terus mengalir ke tubuh Luming, mencoba menghancurkan tubuhnya. Tidak diragukan lagi, senjata yang digunakan pihak lain juga merupakan senjata suci. Kalau tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pedang itu tidak membunuh Luming. Cahaya pedang pihak lain berubah arah lagi dan menebas pinggang Luming. Ia mengepakkan sayap hitamnya dan menyapukannya ke arah Luming. Dentang. Cahaya pedang menebas sayap hitam itu. Sayapnya bergetar hebat, dan kekuatan mengerikan meledak ke arah Luming. Luming dikirim terbang mundur dan menabrak gunung, menghancurkannya. Terjadi ledakan keras. Saat berikutnya, tubuh Luming terbang keluar dari reruntuhan. Seorang ahli kerajaan bela diri LV5 sebenarnya memiliki vitalitas yang kuat. Tidak heran tetua memerintahkan kami mengirimkan begitu banyak pasukan. Orang ini harus disingkirkan secepat mungkin. Kekeras-kepalaan Luming membuat hati setengah suci berjubah hitam itu tenggelam. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menyerbu ke arah Luming. Kekuatan pedang yang menakutkan membuat rambut Luming berdiri tegak dan otot-ototnya menegang bahkan dari kejauhan. Itu adalah kekuatan hukum. Luming menggeram dengan suara rendah. Pihak lain jelas merupakan seorang setengah biksu yang telah menguasai hukum alam dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada setengah orang suci yang kuat dan lemah.
Setengah biksu yang telah menguasai kekuatan hukum benar-benar menakutkan. Kilatan pedang mendekati Luming dalam sekejap. Kicau. Bubbles berteriak dan melambaikan cakarnya. Sebuah gelembung transparan tiba-tiba muncul di tubuh setengah suci berjubah hitam itu dan menyelimutinya. Namun, tubuh pihak lain hampir tidak terpengaruh. Cahaya pedang meledak dan langsung memecahkan gelembung transparan tersebut. Tikus roh ruang waktu dapat mengontrol ruang waktu. Memang sangat misterius. Sayangnya, ini terlalu lemah. Kata seorang setengah biksu berjubah hitam dengan suara serak. Dua sinar cahaya hitam keluar dari matanya dan menembus Luming. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata Luming juga memancarkan dua sinar cahaya hitam. Keduanya menggunakan teknik pedang surgawi pada saat yang bersamaan. Setelah cahaya hitam bertabrakan, pihak lain segera menghancurkan cahaya hitam Luming. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Luming. Pihak lain adalah seorang setengah biksu yang juga mengembangkan teknik pedang suci. Kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dibandingkan dengan seorang setengah biksu pada umumnya. Bahkan jika kekuatan jiwa Luming puluhan kali lebih kuat dari seniman bela diri dengan level yang sama, dia masih kalah dengan pihak lain. Kicau. Gelembung itu berteriak dan menerkam dari bahu Luming. Kemanapun gelembung itu terbang, kehampaan itu beriak seperti gelombang. Dengan lambaian cakarnya, bilah spasial yang menakutkan ditembakkan ke arah pihak lain. Suara mendesing. Lawannya menebas dengan pedangnya, menghancurkan pedang spasialnya. Kemudian, cahaya pedang menebas gelembung itu. Tubuh Bubble memancarkan cahaya putih susu. Dengan lambaian cakarnya, cahaya pedang lawan, yang awalnya bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, justru melambat. Bukan karena lawannya melambat, tapi gelembung tersebut telah mempengaruhi waktu dan menggunakan perlambatan waktu untuk memperlambat cahaya pedang lawannya. Merusak, teriak setengah biksu berjubah hitam itu. Cahaya pedang tiba-tiba melebar dan mematahkan perlambatan waktu gelembung. Cahaya pedang yang menakutkan melintasi ruang dan menebas gelembung itu. Bab 1556 dalam garis keturunan ketiga. Setengah biksu berjubah hitam itu menebas tubuh Bubble hingga tubuhnya hancur bagaikan kaca. Itu adalah bayangan spasial. Tubuh asli Bubble telah muncul di sisi lain dari setengah biksu berjubah hitam itu. Dengan lambaian cakarnya, domain ruang waktu menyelimuti setengah Sein tersebut. Di sisi lain, sayap hitam Luming mengepak bagaikan dua bilah pedang dan menebas ke arah setengah biksu berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, energi vitalnya, Gale, dituangkan ke dalam sarung tangan Liu Yuan dan ia meninju setengah biksu tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Ekspresi setengah orang suci berjubah hitam tidak berubah saat menghadapi serangan gabungan Luming dan gelembung. Dia melepaskan pancaran pedangnya dan menebas dua kali. Dengan satu pukulan, dia memecahkan domain ruang waktu gelembung itu. Dengan pukulan lain, dia memblokir serangan Hei Yu Feng dan menebas tinju Luming. Ledakan. Tinju Luming sepertinya bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terlempar. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat melewati sarung tangan esensi yang mengalir dan meledak ke tubuh Luming, menyebabkan dia memuntahkan darah. Kekuatan hukum. Luming terkejut. Kekuatan hukum terlalu kuat. Hukum adalah fondasi langit dan bumi. Dunia terdiri dari hukum yang berbeda. Kekuatan undang-undang ini jauh melebihi kekuatan sebuah domain. Tidak peduli betapa misteriusnya domain kekacauan Luming, itu tetaplah sebuah domain. Sulit untuk menahan korosi kekuatan hukum. Di masa depan, Luming akan mampu mengubah alam kekacauan menjadi hukum kekacauan. Dengan begitu, dia bisa menindas undang-undang lainnya. Kicau. Bubbles berteriak dan menggunakan domain ruang waktu. Tubuhnya terus berkelebat di sekitar tubuh setengah suci berjubah hitam itu. Ia terus menyerang dan sangat lincah. Setengah biksu berjubah hitam itu sama sekali tidak mampu memukulnya. Enyah. Pada titik ini, setengah Sein berjubah hitam tampaknya benar-benar marah pada Pao Pao. Dengan teriakan dingin, aura menakutkan meledak dari tubuhnya. Esensi sejati yang menakutkan, seperti api iblis hitam yang menyala, meledak ke segala arah. Setengah biksu berjubah hitam itu meledakkan vitalitas aslinya yang sangat kuat dan menghancurkannya ke segala arah. Dengan itu, tidak ada cara bagi Paoba untuk menghindar dan tubuhnya terlempar karena gelombang esensi purba ini. Tekan dia, suara dingin dari seorang setengah biksu berjubah hitam terdengar. Bas, 12 Men in Black mengendalikan cakram arai dan menekan gelembung,
menutup kekosongan. Ledakan. Setengah biksu berjubah hitam itu menggunakan esensi vitalnya yang kuat untuk mengirim Pau-Pau terbang ke area tersebut. 12 Men in Black mengendalikan disarray dan menyegel area tersebut, menjebak gelembung di dalam kekosongan. Kicau. Gelembung berteriak dan menggunakan domain ruang waktu untuk mencoba keluar. Namun, kekosongan itu sepertinya telah menjadi tembok besi dan tertutup sepenuhnya. Gelembung tidak bisa keluar sama sekali. Lepaskan dia. Luming meraung dan mengepakkan sayap hitamnya, menyerbu ke arah 12 pria berbaju hitam. Membunuh. Setengah biksu berjubah hitam itu mengayunkan pedangnya secara horizontal. Cahaya pedang itu panjangnya 1000 meter. Itu mengenai Luming dan membuatnya terbang. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Tempat ini akan menjadi kuburanmu. Kata setengah biksu berjubah hitam itu dengan nada dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyatu dengan senjata dan pedang sucinya. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang terang dan menusuk dahi Luming. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Luming tidak dapat bereaksi tepat waktu. Selain itu, kekuatan mengerikan terkunci pada Luming, menyebabkan ototnya sedikit gemetar. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya pedang mendekat. Ketajaman yang mengerikan menembus gelabela Luming, menyebabkannya sakit. Mengaum. Pada saat kritis ini, Luming berteriak keras. Dia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih bilah senjata suci setengah suci berjubah hitam itu. Senjata suci dan sarung tangan Liu Yuan saling bergesekan, menimbulkan suara dan percikan api yang memekakkan telinga. Meskipun pedang senjata suci telah ditangkap oleh Luming, pedang itu masih bergerak maju perlahan. Dengan kultivasimu, jangan pernah berpikir untuk menangkap pedangku. Membunuh. Setengah biksu berjubah hitam itu berteriak. Esensi vitalnya meledak dan kekuatan pedang senjata sucinya menjadi lebih kuat, mendorong Luming mundur. Ledakan. Setelah mundur beberapa saat, Luming menabrak puncak gunung. Seluruh puncak gunung berguncang hebat dan hampir meledak. Suara gesekan antara pedang tempur dan sarung tangan semakin keras. Pedang tempur itu perlahan mendekati gelabela Luming. Bang! Tangan kiri Luming ditutupi sisik naga. Itu berubah menjadi cakar naga dan meraih pedangnya, menghentikannya agar tidak bergerak maju. Jika pedang menembus gelabelanya, kekuatan penghancur yang mengerikan akan meledak dan Luming akan mati. Namun, tangan kiri Luming tidak memiliki sarung tangan Liu Yuan. Bilah pedang senjata sucinya sangat tajam. Itu memotong domain kekacauan dan esensi klasik yang menutupi telapak tangannya, memotong sisik naga di tangannya. Darah mengalir dari tangan Luming, dan seluruh telapak tangannya hampir terpotong. Mengaum, Luming tidak peduli dengan rasa sakitnya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Kamu tidak bisa menghentikannya. Setengah biksu berjubah hitam itu terus mengerahkan kekuatannya, dan kekuatan pedangnya pun menjadi semakin kuat. Kicau. Di sisi lain, 12 pria berbaju hitam telah menutup kekosongan, dan area kompresi semakin mengecil. Tidak ada cara bagi gelembung untuk keluar, dan dia akan ditangkap. Kekuatan, aku butuh kekuatan, kekuatan besar. Pada saat ini, Luming sedang meraung di dalam hatinya. Dia terlalu lemah. Di benua Yuan yang luas, kekuatannya terlalu lemah. Kaisar bela diri itu seperti semut. Dia sangat membutuhkan kekuatan yang kuat. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan dengan gila-gilaan meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Kamu ingin kekuasaan. Aku akan memberikannya padamu. Pada saat ini, suara yang luas, dalam, dan halus datang dari garis keturunan ketiga. Ledakan. Saat suara itu terdengar, Luming merasakan ledakan di kepalanya. Kemudian, pikirannya sepertinya telah memasuki blood meridian ketiganya. Apa yang terpantul di matanya adalah lautan berwarna darah yang sangat besar dan tak terbatas. Laut sepertinya dipenuhi darah yang tak ada habisnya. Namun saat ini, ombak sedang bergulung. Sebuah wajah muncul di lautan tak berujung. Itu sangat besar dan tidak terbatas. Dia memandang Luming dengan sepasang mata dingin. Kekuatan, ini dia. Wajah raksasa itu membuka mulutnya dan berkata. Ledakan. Pada saat ini, niat membunuh yang tak ada habisnya benar-benar menenggelamkan Luming. Pada saat ini, Luming sepertinya telah tenggelam dalam kegelapan tak berujung, dan hanya kekuatan tak berujung yang melonjak ke dalam tubuhnya. Puff, puff. Saat ini, rambut Luming tumbuh pesat. Panjangnya setidaknya 2 meter dan menari tertiup angin. Tubuh Luming menggeliat dengan cepat,
dan pada akhirnya, paku tulang yang mengerikan tumbuh. Mata Luming telah berubah menjadi merah darah dan dia kehilangan semua rasionalitasnya. Mengaum, Luming meraung, seperti binatang buas. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung keras, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus. Bas! Kekuatannya langsung masuk ke pedang tempur senjata suci. Kekuatannya mengalir melalui pedang tempur dan menuju ke lengan setengah suci berjubah hitam itu. Tubuh setengah suci berjubah hitam itu bergetar hebat. Lengannya benar-benar meledak. Dia memuntahkan darah dan mundur dengan tidak percaya. Kamu, monster macam apa kamu? Setengah biksu berjubah hitam itu berteriak kaget. Dia tidak pernah menyangka wujud Luming tiba-tiba berubah drastis, berubah menjadi iblis legendaris dari neraka. Bab 1557 Luming menjadi gila. Bunuh, 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 bunuh. Luming berteriak. Pada saat ini, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Hanya ada satu hal dalam pikirannya, dan itu adalah membunuh. Bunuh semua orang, bunuh semua makhluk hidup di dunia. Suara mendesing. Luming melemparkan senjata suci ke tangannya. Senjata suci bersiul dan menembus kehampaan. Itu sangat cepat. Kaisar bela diri tingkat 8 tertusuk pedang dan mati di tempat. Huala, sayap hitam ditutupi lapisan cahaya merah darah, yang membuatnya lebih kuat. Sambil mengepakkan sayapnya, Luming muncul di hadapan setengah biksu berjubah hitam itu dan mencakarnya. Pupil mata setengah biksu itu menyusut dan ia mundur dengan cepat. Namun, dia segera menyadari bahwa itu tidak ada gunanya. Cakar Luming lebih cepat dari kemundurannya. Cakar Luming mencengkeram tubuhnya. Puci. Setelah itu, cakar Luming yang lain mendarat di tubuhnya. Senjata spiritual dan baju besi kaisar di tubuhnya seperti kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak, setengah biksu berjubah hitam itu berteriak ketakutan. Saat berikutnya, Luming melolong dan mencabik-cabik tubuh setengah suci itu. Dewa spiritualnya terbang kaget dan dihancurkan oleh Luming. Setengah orang suci yang telah memahami hukum alam dicabik-cabik dan dibunuh oleh Luming. Bunuh-bunuh. Luming meraung. Setelah membunuh satu orang, niat membunuh Luming semakin kuat. Bas! Dengan kepakan sayap hitamnya, Luming adalah orang pertama yang menyerang 12 pria berbaju hitam yang memenjarakan gelembung tersebut. Penjara dia. Salah satu dari mereka meraung dan mengendalikan disarai, mencoba menutup kekosongan dan Luming. Ya, cakar Luming terkoyak dan seolah-olah ruang itu akan terkoyak. Ruangan itu bergetar tetapi tidak bisa memenjarakan Luming sama sekali. Dalam sekejap, salah satu pria berbaju hitam terbunuh. Dengan satu orang terbunuh, formasi penyegelan spasial pecah. Gelembung itu memanfaatkan kesempatan itu dan terbang keluar. Bunuh-bunuh. Luming terus berteriak dan mengepakkan sayap hitamnya. PU, PU, PU. Men in Black lainnya dibunuh oleh Luming satu demi satu. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kicau. Gelembung itu terbang menuju Luming tetapi Luming sepertinya tidak mengenalinya. Dia mencakar gelembung itu. Gelembung itu segera melemparkan domain ruang waktu dan mundur, menghindari serangan Luming. Kicau. Bubbles memandang Luming dari jauh, mata hitam besarnya dipenuhi kecemasan. Mengaum. Luming mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menyerang yang lain. Tidak bagus, ayo pergi. Melihat bahwa setengah orang suci dengan mudah dibunuh oleh Luming, yang lain tidak berani melawan. Mereka semua lari dengan panik. Namun, pada saat ini, seluruh tubuh Luming dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Sayap hitam diperkuat oleh energi ini, dan kekuatan senjata suci sepertinya diaktifkan sepenuhnya. Kecepatannya sangat cepat. Tubuh Luming bersinar dan dia muncul di belakang ahli kerajaan bela diri tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci. Pergi ke neraka. Pria itu ketakutan. Dia melambaikan batang besi di tangannya dan menyapukannya ke arah Luming. Luming melayangkan pukulan dan senjata suci, batang besi, terlempar. Kekuatan mengerikan mengalir melalui batang besi dan masuk ke tangan lawan, menyebabkannya meledak. Kemudian, sosok Luming melintas. Pria itu tidak bisa melawan sama sekali dan dicabik-cabik oleh Luming. Kemudian, sosok Luming melintas dan dia menyerang orang lain. Dengan lambaian tangannya, orang itu terbunuh. Setelah itu, tubuh Luming melintas dan berburu tanpa henti di kehampaan. Luming tidak ada bandingannya. Satu demi satu, Luming menjatuhkan salah satunya. Jeritan mereka bergema di langit malam.
Ada lusinan ahli, semuanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ke-7 ke atas. Mereka tersebar ke segala arah. Luming seperti iblis, mengejar dan membunuh mereka kemana-mana. Setengah jam kemudian, Luming mengejar orang terakhir yang jaraknya ratusan ribu mil dan membunuhnya. Kali ini, semua ahli yang datang untuk mengepung Luming dimusnahkan. Setelah membunuh begitu banyak ahli, niat membunuh Luming tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Niat membunuh yang sedingin es membuat orang menggigil. Bunuh, bunuh, bunuh. Luming meraung. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia ingin membunuh semua orang di dunia. Kicau. Gelembung muncul tidak jauh dari situ. Mereka memandang Luming dengan cemas dan ketakutan, tidak berani mendekatinya. Bas! Luming tiba-tiba melihat gelembung itu. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan menyerang gelembung. Bubbles terkejut dan buru-buru melemparkan domain ruang waktunya untuk mundur dengan cepat. Luming terus mengejar gelembung itu. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengejar gelembung tersebut. Dia meraung dan terbang ke kejauhan. Tubuh gelembung berkedip-kedip dan menelan senjata suci dan cincin penyimpanan pria berjubah hitam itu satu persatu. Kemudian, dia mengikuti Luming dari kejauhan, sangat khawatir. Di bawah kakinya ada gunung yang tak terbatas. Luming terbang dengan kecepatan tinggi, seperti iblis yang merobek langit malam. Di hutan di bawah, beberapa binatang buas dan binatang iblis tersapu oleh niat membunuh Luming. Mereka langsung gemetar dan bersembunyi di gua tempat tinggal mereka masing-masing karena ketakutan. Mata merah darah Luming menyapu hutan pegunungan di bawah. Dia tidak berhenti dan terus terbang. Tampaknya level binatang buas dan binatang iblis di bawah terlalu rendah dan tidak layak untuk dibunuh. Gunung tak terbatas terus melintas di bawah kakinya. Sebuah kastil besar muncul di depan mereka, dibangun di atas gunung yang menjulang tinggi. Ada penjaga di sekitar kastil. Mengaum. Saat melihat kastil, Luming mengeluarkan suara gemuruh keras yang bergema di langit malam. Siapa ini? Penjaga kastil langsung menemukan Luming. Membunuh. Luming meraung keras. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan bergegas menuju kastil. Ini adalah kastil klan Lu. Berhenti di situ, ah! Penjaga itu berteriak tetapi pada saat berikutnya, dia menjerit kesakitan saat dia dibunuh oleh Luming. Luming berlari melewati mereka dan lebih dari 10 mayat jatuh ke tanah. Serangan musuh. Seluruh kastil terkejut. Genderang perang dibunyikan, dan para ahli terbang keluar kastil satu demi satu. Yang keempat, kelima, keenam, dan sampai ke tingkat ke-8 dari kerajaan bela diri. Orang-orang ini terbang dan menyerang Luming. Luming meraung dan bergegas menuju kerumunan. Sesaat kemudian, semua ahli ini mati. Setan! Seseorang berteriak ketakutan dan mundur dengan panik. Tutup gerbangnya dan aktifkan formasi. Seseorang berteriak di kastil. Kemudian, gerbang kastil ditutup dan formasi besar muncul. Membunuh. Luming berlari menuju kastil dan meninju susunannya. Ledakan. Area itu segera hancur. Luming berlari melewatinya dan gerbang kastil meledak. Luming bergegas ke kastil dan memulai pembantaian. Iblis. Lari, cepat lari. Seluruh kastil berada dalam kekacauan. Banyak orang bergegas ke segala arah. Iblis, aku akan membunuhmu. Seorang tetua di alam bela diri kerajaan tingkat 9 menyerang Luming dan terbunuh dalam satu gerakan. Tampaknya dunia bela diri kerajaan LV9 adalah yang terkuat di kastil ini. Yang lainnya semuanya berada di bawah ranah bela diri kerajaan LV9. Ibu, ibu, aku takut. Tak jauh dari situ, terdengar tangisan lembut. Itu adalah seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun yang terlihat sangat manis. Wajah kecilnya memerah dan dia sangat ketakutan saat ini. Dia memeluk erat seorang wanita muda di sampingnya. Siang-siang, wanita muda itu memeluk gadis kecil itu erat-erat dan memandang Luming dengan ngeri, ingin mundur. Mengaum, mati, Luming meraung. Sosoknya seperti angin saat dia bergegas menuju gadis kecil dan remaja putri. Dia mencakar gadis kecil itu. Bab 1558 Master Cloud Dragon Valley mengambil tindakan. Ibu, gadis kecil itu memeluk erat wanita muda yang sudah menikah itu. Matanya yang besar dipenuhi ketakutan tetapi juga dipenuhi kepolosan saat dia melihat ke arah Luming. Saat melihat sepasang mata ini, Luming tiba-tiba berhenti.
Sepasang mata ketakutan dan polos ini sepertinya telah menyentuh hati sanubari Luming. Rasionalitas Luming, yang telah sepenuhnya tenggelam oleh niat membunuh, sedikit pulih. Tidak, tidak, saya tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Sedikit rasionalitas yang tersisa meraung. Bunuh, bunuh, bunuh. Ada niat membunuh yang lebih tak terbatas. Raungan keras terdengar di benak Luming, mendesaknya untuk membantai dunia. Jangan bunuh ibuku. Gadis kecil itu sangat ketakutan. Dia memeluk gadis muda itu erat-erat dan menatap Luming dengan mata besarnya. Dia berbicara dengan suara gemetar. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya. Aku tidak bisa membunuhnya. Luming meraung di dalam hatinya. Wajahnya berubah sangat ganas. Mengaum. Pada akhirnya, Luming melolong menakutkan dan sosoknya melonjak ke langit. Dia terbang dengan panik ke kejauhan dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Siang-siang, wanita muda itu memeluk gadis muda itu, air matanya jatuh seperti hujan, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Luming meraung sambil mengepakkan sayap hitamnya dengan panik. Pada saat ini, satu-satunya jejak rasionalitas yang tersisa di hatinya sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak jauh dari situ, cahaya putih menyala dan gelembung muncul. Mereka memandang Luming dengan cemas. Gelembung, pergi, cepat pergi. Luming meraung. Dia takut jika dia kehilangan kendali, dia bahkan akan mematikan gelembung. Kicau. Bubbles menggelengkan kepalanya dan memandang Luming dari jauh. Luming meraung dan terus terbang ke depan. Dia merasa tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Niat membunuh yang tak ada habisnya akan menenggelamkan rasionalitasnya lagi. Dia akan kembali menjadi mesin pembunuh. Dia tidak mau, tapi niat membunuh yang tak ada habisnya terlalu kuat, dan itu terus menyerang rasionalitasnya. Saat ini, dia hanya ingin membunuh semua makhluk hidup di dunia. Suara mendesing. Luming seperti sambaran petir hitam, terbang melintasi langit. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, hutan besar muncul di depan mata Luming. Di hutan, binatang buas mengaum dan penuh vitalitas. Membunuh. Luming tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia bergegas ke hutan dan merobek kaisar harimau kelas 7 menjadi 2. Niat membunuh Luming semakin kuat saat dia mandi darah. Rasionalitas terakhirnya sekali lagi ditenggelamkan oleh niat membunuh. Yang tersisa hanyalah membunuh. Luming sedang berburu binatang buas di hutan dengan gila-gilaan. Satu demi satu, binatang buas yang kuat itu mati di tangan Luming. Mengaum. Seekor beruang raksasa setengah suci mencoba menamparkan Luming. Namun, Luming meninju telapak tangan beruang itu dan memotong kepalanya dengan sayap hitamnya. Pada saat ini, kekuatan Luming begitu kuat sehingga dia bisa membunuh setengah orang suci dalam sekejap. Satu demi satu, binatang buas di hutan besar ini jatuh ke tanah. Luming bermandikan darah dan telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seorang tetua yang tampak lembut tiba-tiba muncul di langit di atas hutan. Tetua ini sebenarnya adalah guru Luming, Master Lembah Naga Awan. Minger. Bahkan mata Master Lembah Naga Awan berkilat kaget saat melihat Luming. Kekuatan macam apa ini? Garis keturunan. Master Cloud Dragon Valley mengerutkan kening. Kicau. Pada saat itu, gelembung muncul tidak jauh dari Master Awan Lembah Naga. Dia melambaikan cakar kecilnya, berteriak, dan memberi isyarat tanpa henti. Tikus roh ruang waktu. Mata Master Cloud Dragon Valley menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia bergumam, Minger benar-benar beruntung. Bahkan tikus roh ruang waktu pun bersamanya. Namun terkadang, semakin beruntung Anda, semakin dalam kesengsaraan Anda. Ini sangat sulit. Dengan itu, Master Lembah Naga Awan berubah menjadi gelembung dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Minger." Dengan itu, dia maju selangkah dan berjalan menuju Luming. Pada saat itu, Luming juga telah menemukan Master Lembah Naga Awan. Matanya meledak dengan niat membunuh yang mengejutkan. Dengan raungan yang keras, dia menyerang Master Cloud Dragon Valley. Dengan kepakan sayap hitamnya, dia membawa hembusan angin kencang saat dia menebas Master Awan Lembah Naga. Ekspresi Master Lembah Naga Awan itu lembut. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan mengirisnya sedikit. Sinar pedang Ki muncul dan menebas sayap hitam itu. Sayap hitam diblokir, tapi Luming meraung dan meninju Master Lembah Naga Awan. "Minger, bangun!" Master Lembah Yunlong berteriak,
dan gelombang suara melonjak ke arah Luming. Ledakan. Luming merasa seperti disambar petir. Tubuhnya terlempar dan kepalanya berdengung. Aku akan memberimu kekuatan. Pada saat ini, suara dari garis keturunan ketiga terdengar lagi di benak Luming. Kekuatan yang lebih kuat melonjak ke dalam tubuh Luming, membuatnya tampak lebih ganas dan penuh niat membunuh. Bang! Luming mengambil langkah dalam kehampaan dan menyerang Master Lembah Naga Awan dengan marah. Kekuatan garis keturunan. Garis keturunan macam apa ini? Ini sangat aneh. Master Cloud Dragon Valley mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, telapak tangan besar muncul di udara dan menekan Luming. Luming mendesis panjang. Cahaya merah darah keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju tangan besar itu. Ledakan. Luming dihancurkan oleh tangan besar itu dan tubuhnya terlempar. Dia jatuh ke tanah dan menciptakan lubang besar. Tangan raksasa itu bergetar dan kemudian pecah. Kekuatan yang sangat kuat. Master Cloud Dragon Valley bergumam ketika esensi vitalnya melonjak. Sebuah kekuatan misterius dikendalikan oleh Master Lembah Naga Awan, membentuk cakar besar yang mencengkeram Luming. Itulah kekuatan hukum. Kali ini, cakar besar itu berisi kekuatan hukum. Mengaum, Luming meraung dan bergegas keluar dari kawah. Cahaya merah darah di sekelilingnya hampir terwujud dan meledak ke arah tangan Master Lembah Naga Awan. Ledakan, langit dan bumi bergetar dan gelombang udara tak kasat mata menyapu ke segala arah. Pohon-pohon raksasa dalam jarak ratusan mil tersapu dan meledak. Tingkat kekuatan destruktif ini sudah sangat mengejutkan. Kita harus tahu bahwa ini adalah benua Yuan, bukan hutan belantara dewa. Jika ini terjadi di benua hutan belantara surgawi, kekuatan ini akan menyebabkan tanah retak dan terbelah sejauh jutaan mil. Luming dikirim terbang sekali lagi. Tangan besar itu hanya bergetar sedikit tetapi tidak menghilang. Ia terus bergerak menuju Luming. Ledakan. Luming bergegas maju lagi. Tubuhnya telah retak karena masuknya terlalu banyak kekuatan ke dalam meridian darah ketiganya, dan darah terus mengalir keluar. Bagaimanapun, ada batas kekuatan tubuh Luming. Dia sudah menanggung terlalu banyak kekuatan dan tidak bisa menyalurkan lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, tubuhnya akan roboh. Luming melayangkan pukulan lagi ke telapak tangan raksasa itu. Dia dikirim terbang lagi, tapi kali ini, telapak tangan kedua terbentuk di belakangnya dan menangkapnya. Luming meraung dan berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari telapak tangan. Menekan, gumam Master Lembah Naga Awan. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan meledak dengan kekuatan, meraih Luming dengan erat. Tidak peduli bagaimana Luming berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Tingkat budidayanya jauh lebih rendah daripada milik Master Lembah Naga Awan. Segel es. Master Cloud Dragon Valley terus berbicara. Udara dingin yang mengerikan terpancar dari telapak tangannya, dan tubuh Luming segera tertutup lapisan es. Bab 1559 disegel dalam es selama setengah tahun. Luming meraung. Cahaya merah darah meledak dan menghancurkan es, tetapi lebih banyak es yang menutupi tubuh Luming. Lambat laun, es di tubuh Luming semakin tebal. Pada akhirnya, itu berubah menjadi balok es besar, menyegel Luming di dalamnya. Tubuh Luming membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Udara dingin yang mengerikan meresap ke dalam tubuh dan pikirannya, seolah-olah akan membekukan niat membunuhnya. Kemudian, Master Lembah Naga Awan melambaikan tangannya dan sebuah mutiara bundar terbang keluar. Itu melayang di atas kepala Luming dan udara dingin yang tak ada habisnya terus mengalir masuk, memperkuat es. Kicau. Gelembung menjerit dan terbang di dekat balok es, wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan kekhawatiran. Baiklah, aku akan menekan niat membunuh Minger dengan senjata sainku. Aku akan membawanya kembali ke lembah Dewa Naga dan memasukkannya ke dalam batu giok es berumur 10.000 tahun. Aku akan menggunakan udara dingin dari batu giok es untuk menghapus niat membunuh Ming. Anak kecil, kembalilah ke lembah Dewa Naga bersamaku. Kata Master Lembah Naga Awan. Baiklah. Pau-Pau mengangguk dan mendarat di bahu Master Cloud Dragon Valley. Master Cloud Dragon Valley melambaikan tangannya dan menyimpan balok es yang menyegel Luming. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, penguasa lembah-lembah naga awan kembali ke lembah Dewa Naga dan menempatkan Luming di batu giok es 10.000 tahun. Dia menggunakan udara dingin dari batu giok es untuk menghapus udara dingin di tubuh Luming. Waktu berlalu, dan hari-hari pun berlalu. Tidak lama kemudian,
pertemuan penyegelan harta karun berakhir, dan berita tentang peristiwa tersebut juga menyebar ke seluruh wilayah Azure. Kali ini, Sekte Tianshan lah yang menindas semua orang dan merebut tahta. Kedua harta karun kuno itu terus disimpan oleh Sekte Tianshan. Dalam lelang harta karun kali ini, Sekte Tianshan telah menunjukkan kekuatan yang lebih mengerikan. Anak surgawi, nomor 1 dari 10 jenius tingkat iblis, sesuai dengan namanya. Dia terus menempati posisi pertama, menekan semua jenius tingkat iblis lainnya, dan berdiri di puncak generasi muda wilayah Azure. Tidak ada yang bisa menandinginya. Hal yang paling mengejutkan adalah surga favorit baru telah muncul di Sekte Tianshan. Kekuatannya sangat menakutkan, nomor 2 setelah dewa, dan dia memperoleh tempat kedua dalam kompetisi ini. Sejak saat itu, 10 jenius teratas di benua Azure dirombak, dan Sekte Tianshan menduduki 2 tempat pertama. Dapat dikatakan bahwa pusat perhatian mereka tidak ada bandingannya. Masalah Luming menantang putra surgawi dalam 3 tahun menjadi berita utama. Ada berita bahwa putra surgawi telah kembali ke Sekte Tianshan setelah lelang harta karun berakhir dan bersiap memasuki pengasingan untuk menerobos ke alam suci. Dengan bakat yang dimiliki oleh sang dewa dan pengalamannya selama bertahun-tahun di alam setengah Sein, maka tidak akan terlalu sulit baginya untuk menerobos ke alam Sein. 3 tahun kemudian, apa yang harus dilakukan Luming untuk bersaing dengan putra surgawi yang telah mencapai alam suci? Banyak orang bahkan mengatakan bahwa Luming tidak mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan putra surgawi. Jika dia berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh iblis yang menduduki peringkat kedua di Sekte Dewa Surgawi. Dalam lelang harta karun kali ini, lembah Dewa Naga menderita kerugian besar. Banyak tokoh surgawi yang kuat dibunuh oleh Sekte Tianshan. Bahkan Zifeng, salah satu dari 10 talenta mengerikan, kembali dengan cedera serius. Di wilayah Azure, hampir setiap tempat membicarakan tentang apa yang terjadi dalam pertemuan penyegelan harta karun tahun ini. Hanya setelah beberapa bulan badai perlahan mereda. Tentu saja, Luming tidak mengetahui semua ini. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Luming telah dibekukan dalam batu es berumur 10.000 tahun selama setengah tahun. Pada hari ini, suara retakan datang dari batu es berumur 10.000 tahun. Akhirnya retak total. Mata Luming, yang telah tertutup selama setengah tahun, terbuka. Masih ada sedikit niat membunuh di matanya, tapi menghilang dalam sekejap dan disembunyikan oleh Luming. Di mana saya? Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di gudang es bawah tanah. Ada balok es dingin di mana-mana. Matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Dia hanya ingat ketika dia dikepung oleh roh jahat, dia tidak punya pilihan selain meminjam kekuatan garis keturunan ketiga. Pada akhirnya, dia tenggelam oleh niat membunuh yang tak ada habisnya dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kemudian, karena seorang gadis kecil, dia mendapatkan kembali rasionalitasnya dan bergegas ke hutan. Dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah itu. Apa yang terjadi setelah itu? Minger, kamu sudah bangun. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Seorang lelaki tua berjalan mendekat. Menguasai. Mata Luming berbinar. Orang tua itu adalah tuannya, penguasa lembah naga awan. Tuan, apakah Anda menyelamatkan saya? Luming berdiri dan membungkuk kepada Master Lembah Naga Awan sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah meninggalkan bekas pada Anda dan rekan-rekan murid Anda. Dalam jarak tertentu, saya bisa merasakannya. Untungnya, Anda tidak terlalu jauh dari Lembah Dewa Naga, jadi saya merasakannya dan segera bergegas. Jika Anda terlalu jauh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kata Master Lembah Naga Awan. Luming merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Itu benar. Jika Master Lembah Naga Awan tidak menyelamatkannya, dia akan menjadi mesin pembunuh. Hasil akhirnya adalah dikepung dan dibunuh oleh ahli lainnya. Kicau. Pada saat itu, terdengar suara pekikan. Cahaya putih keluar dari bahu Master Lembah Naga Awan dan terbang ke pelukan Luming. Itu adalah gelembung. Pada saat ini, gelembung-gelembung melingkar di pelukan Luming. Tubuhnya yang berbulu bergesekan dengan tubuh Luming dengan sekuat tenaga. Gelembung. Luming membelai bulu lembut gelembung itu dan merasa sangat menyesal. Dia pasti telah membuat gelembung saat itu. Tuan, sudah berapa lama saya tertidur? Luming bertanya. Sudah setengah tahun, kata Master Lembah Naga Awan. Setengah tahun. Luming terkejut.
Dia tidak menyangka akan tidur selama setengah tahun. Kultivasi saya. Lu Ming merasakan kultivasinya dan menyadari bahwa dia telah membuat terobosan. Dia berada di puncak alam Kaisar Bela Diri tingkat kelima saat itu. Sekarang, dia benar-benar telah menembus tahap awal alam Kaisar Bela Diri tingkat 6. Dia mungkin telah mencerna sedikit energi tak berujung di garis keturunan. Energi dalam batu giok es 10.000 tahun juga melonjak ke dalam tubuhnya, mendorong budidayanya untuk menerobos dalam setengah tahun terakhir. Domain kekacauanku juga telah mencapai level 6. Lu Ming berpikir dalam hati. Minger, apa yang terjadi padamu saat itu? Mengapa dia benar-benar memasuki status pembantaian? Tanya Master Lembah Naga Awan. Tuan, dalam perjalanan kembali dari pegunungan Chang, saya disergap oleh pemuja roh jahat. Setelah itu, Lu Ming menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Roh jahat, itu sebenarnya roh jahat. Sepertinya roh jahat telah benar-benar bangkit kembali. Minger, mungkin karena penampilanmu di pegunungan Chang itulah roh jahat mengincarmu. Mata Master Lembah Naga Awan berubah serius. Saya menjadi sasaran roh jahat. Lu Ming mengerutkan kening. Kultus roh jahat berspesialisasi dalam memburu orang-orang yang berpotensi menjadi kaisar, atau bahkan kaisar agung. Mungkin mereka mengira Anda memiliki potensi menjadi kaisar, jadi mereka mengirim orang untuk membunuh Anda. Tebak Lembah Naga Awan. Mungkin, Lu Ming bergumam. Namun, ia merasa hal itu tidak sesederhana itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Saat itu, dia telah menggunakan garis keturunan dari prasasti penekan penjara untuk menghancurkan tubuh fisik Tetua Mohun. Penatua Mohun mungkin belum mati. Minger, jadi maksudmu alasanmu memasuki status penyembelihan itu sepenuhnya karena garis keturunanmu. Kata Master Lembah Naga Awan. Ya, benar, Lu Ming mengangguk. Saya belum pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu. Sebenarnya ada garis keturunan yang aneh di dunia ini. Minger, di masa depan, cobalah untuk tidak menggunakan garis keturunan ini sebanyak mungkin. Bahkan, Anda mungkin tidak menggunakannya. Kata Master Lembah Naga Awan. Bab 1560 Keliling Dunia. Lu Ming mengangguk. Garis keturunan ketiga terlalu aneh. Dia merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya. Garis keturunan ketiga, lautan darah tak berujung, dan wajah raksasa di atas lautan darah. Apa itu tadi? Bagaimana bisa ada garis keturunan yang aneh di dunia ini? Itu benar-benar berbeda dari garis keturunan lainnya. Tidak mungkin garis keturunan lain memiliki kekuatan menakutkan seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya ia punya kemauan sendiri. Minger, meskipun aku telah menyegelmu di dalam batu giok es berumur 10.000 tahun dan menggunakannya untuk menghapus niat membunuhmu, beberapa di antaranya telah meresap ke dalam lubuk hatimu dan bahkan jiwamu. Ini juga merupakan potensi bahaya. Di masa depan, kamu mungkin akan terpengaruh oleh niat membunuh yang tersembunyi ini dan perlahan-lahan mengubah kepribadianmu menjadi orang yang haus darah. Kata Master Lembah Naga Awan. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Lu Ming bertanya. Keluar dan dapatkan pengalaman. Berjalanlah di dunia dan alam, marahi hati Anda, dan gunakan ki dunia dan alam untuk menghilangkan niat membunuh di lubuk jiwa Anda. Hanya dengan cara ini Anda dapat benar-benar menghilangkan pengaruh niat membunuh terhadap Anda. Ini juga akan sangat membantu budidaya Anda di masa depan. Untuk menjadi orang suci, Anda perlu menguasai hukum ketuhanan, yang juga ada di dunia dan alam. Kata Master Lembah Naga Awan. Ya Tuan, Lu Ming mengangguk. Keluar dan berlatih selama setahun. Setahun kemudian, kamu akan kembali ke Cloud Dragon Valley dan aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Tempat itu mungkin bisa lebih membantu Anda ketika Anda mengalahkan anak surgawi dalam 2,5 tahun. Kata Master Lembah Naga Awan. Jelas sekali, penguasa Lembah Naga Awan sudah mengetahui bahwa Lu Ming telah menantang putra surgawi. Tuan, tempat apa itu? Lu Ming penasaran. Ini adalah tempat yang penuh dengan bahaya dan peluang yang tiada habisnya. Sebelum Anda pergi ke sana, Anda harus menghapus niat membunuh di kedalaman dewa spiritual. Jika tidak, Anda mungkin akan terpengaruh dan menjadi orang yang haus darah. Anda akan tahu kapan Anda kembali dalam setahun. Kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming tidak berdaya dan hanya bisa menyerah. Itu benar, Tuan. Tampaknya ada seorang ahli dari Sekte Pedang yang tidak disengaja di antara orang-orang dari roh jahat.
Lu Ming tiba-tiba berkata. Sekte pedang yang tidak disengaja. Sepertinya beberapa sekte telah disusupi oleh roh jahat. Ming, saya akan membicarakan hal ini dengan Master Lembah dan Master Sekte lainnya. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Baiklah, keluar. Ketujuh dan kedelapan, kami telah menunggumu. Master Cloud Dragon Valley mulai mengerutkan kening, tapi dia segera tersenyum. Lu Ming mengangguk. Hal ini menyangkut sekte teratas di benua Azure. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan beritanya. Dia tidak bisa ikut campur lagi. Dia percaya bahwa para pemimpin sekte dari sekte teratas di benua Azure akan lebih khawatir tentang fakta bahwa roh jahat telah menyusup ke mereka. Dia tidak perlu khawatir. Kakak senior Tian Cui dan kakak senior Sue. Kemudian, Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia mengikuti Master Lembah Naga Awan keluar dari Gua Es dan tiba di Lembah Gletser. Tempat ini masih menjadi bagian dari Cloud Dragon Valley. Dua sosok sedang menunggu di luar. Mereka adalah Tian Cui dan Sue Ningxin. Adik kecil, kamu akhirnya bangun. Senang sekali kamu baik-baik saja. Adik kecil, kamu sudah tidur selama setengah tahun. Ketika Tian Cui dan Sue Ningxin melihat Lu Ming, mereka tersenyum. Kakak ketujuh, kakak kedelapan, sudah lama tidak bertemu. Lu Ming juga tersenyum. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan berkata, "Selamat, kakak dan adik. Kultivasi Anda telah menembus ke ranah Kaisar Bela Diri LV7. Dalam waktu setengah tahun, budidaya Tian Cui dan Sue Ningxin telah meningkat pesat. Mereka telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ketujuh dan telah memasuki jajaran alam kerajaan bela diri tingkat tinggi. Jika kita tidak bergegas, kakak muda akan menyusul kita." Tian Cui tertawa. Kalian bisa ngobrol dulu. Ming, jika kamu keluar, kamu tidak perlu melapor padaku. Anda bisa kembali lagi setahun kemudian. Kata Master Lembah Naga Awan. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Adik kecil, ayo pergi. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun. Ayo pergi dan minum sedikit. Tian Cui menyeringai. Baiklah. Lu Ming langsung setuju. Mereka bertiga pergi ke gua tempat tinggal Tian Cui. Tian Cui mengeluarkan lebih dari 10 botol anggur berkualitas. Sue Ningxin sangat berterus terang. Dia mengambil toples dan meminumnya sekaligus. Adik junior, minumlah perlahan. Aku tidak punya banyak anggur untuk kamu minum seperti ini. Tian Cui berkata dengan penuh semangat. Pelit. Sue Ningxin dengan jijik melirik ke arah Tian Cui, menyebabkan wajah Tian Cui menjadi pahit. Lu Ming tertawa terbahak-bahak dan mengambil sebotol anggur berkualitas. Mereka bertiga minum sepuasnya. Setelah 3 putaran minuman, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Tian Cui dan Sue Ningxin, lalu keluar dari Cloud Dragon Valley. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya menembus kehampaan. Lu Ming menginjak udara dan meninggalkan lembah Dewa Naga. Lu Ming tidak menggunakan pesawat luar angkasa pemecah ruang karena tidak ada artinya. Lu Ming tidak mempunyai tujuan untuk perjalanan ini. Seperti yang dikatakan oleh Master Lembah Naga Awan, dia ingin berjalan di alam dan meminjam ki alam untuk melemahkan niat membunuh di kedalaman jiwanya. Kicau. Di pelukan Lu Ming, gelembung itu berseru. Ia membuka mulutnya dan tombak panjang terbang keluar darinya. Tombak naga hitam. Mata Lu Ming berbinar. Saat itu, ketika mereka dikelilingi oleh banyak ahli pemujaan roh jahat, Lu Ming telah membuang tombak naga hitam dan membunuh salah satu dari mereka. Ia tidak berhasil mengambilnya tepat waktu dan ternyata benda itu disimpan oleh Pau Pau. Lu Ming meraih tombak naga hitam dan menyimpannya di lautan kesadarannya. Terima kasih, gelembung. Lu Ming menyentuh kepala kecil berbulu gelembung. Pao Ba memanggil dengan lembut, memperlihatkan ekspresi nyaman. Kemudian, dia membuka mulutnya dan 5 senjata terbang keluar. Semuanya adalah senjata Sein. Pedang perang, batang besi, gunung kecil, dan pagoda. Itu adalah senjata suci yang digunakan roh jahat untuk membunuh Lu Ming. Haha, gelembung, kamu luar biasa. Lu Ming sangat gembira. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan 5 senjata suci. Setelah itu, beberapa lusin cincin penyimpanan terbang keluar dari mulutnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu semua adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mengepung Lu Ming. Lu Ming sangat gembira dan menyimpan semuanya. Kemudian, dia mengeluarkan semua ramuan roh dan memasukkannya ke dalam gelembung.
Bubbles mengambil ginseng yang bahkan lebih besar dari tubuhnya dan menggerogotinya. Basis budidaya gelembung juga berkembang sangat cepat. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dengan senyuman di wajahnya. Kumbang Titan Longhorn telah memberikan gelembung waktu dan ruang spinel saat itu. Dengan bantuan spinel, gelembung meningkat dengan cepat. Kecepatan terbang Lu Ming tidak cepat. Setelah dia meninggalkan lembah Dewa Naga, kecepatannya menjadi lebih lambat. Dia tidak punya tujuan dan hanya terbang sesuka hatinya. Jika dia merasakan sesuatu atau sedang memikirkan sesuatu, dia akan berhenti. Terkadang, saat melihat pemandangan yang indah, suasana hatinya terangkat. Dia akan berhenti dan menikmati pemandangan yang indah. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tiba-tiba, Lu Ming melihat ke depan dan ekspresinya berubah. Di depan mereka, ada sebuah benteng besar di atas gunung yang menjulang tinggi. Pikiran Lu Ming mau tidak mau kembali ke setengah tahun yang lalu. Ketika dia tenggelam oleh niat membunuh, dia berjuang untuk masuk ke dalam kastil. Kastil itu yang ada di depannya. Dia tidak menyangka akan datang ke tempat ini lagi. Bab 1561 Bentuk Kehidupan. Saat itu, Lu Ming telah tenggelam sepenuhnya oleh niat membunuhnya. Dia telah kehilangan kesadaran diri dan jatuh ke dalam kegilaan pembunuhan. Belakangan, karena seorang gadis kecil, dia menjadi sedikit lebih berpikiran jernih dan berhenti membunuh. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu, banyak orang di kastil ini telah mati di tangannya. Itu juga karena dia telah pulih sedikit kesadarannya sehingga dia memiliki kesan tentang kastil ini. Karena kamu di sini, ayo kita memberi penghormatan. Lu Ming menghela nafas sedikit. Orang-orang di kastil ini bisa dikatakan tidak punya dendam padanya, tapi dia telah membunuh banyak dari mereka. Lu Ming merasa bersalah. Lu Ming selalu menjadi orang yang menarik garis jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Dia akan membalas dendam atas dendam dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang dia bunuh adalah semua orang yang bermusuhan dengannya atau ingin membunuhnya. Lu Ming tidak akan pernah melakukan itu jika dia tidak terpengaruh oleh niat membunuhnya yang tiada akhir. Memikirkan hal ini, Lu Ming melangkah maju. Siapa di sana? Ini kastil klan Lu, hentikan. Saat mereka mendekati kastil, beberapa pria kekar terbang keluar dan berdiri di depan Lu Ming, menatapnya dengan waspada. Klan Lu, kamu memiliki nama keluarga yang sama denganku. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Lu Ming, murid lembah Dewa Naga. Saya mendengar bahwa benteng klan Lu diserang setengah tahun yang lalu, dan banyak orang terbunuh atau terluka. Saya di sini untuk memberi penghormatan. Apakah Anda seorang murid lembah Dewa Naga? Petik 2. Ekspresi beberapa pria kekar berubah. Benar, ini adalah tanda identitasku. Lu Ming mengeluarkan token identitas lembah Dewa Naga dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain melihatnya, dan ekspresinya menjadi lebih tenang. Dia berkata, jadi itu adalah murid lembah Dewa Naga. Saya sudah tidak sopan. Tempat ini tidak jauh dari lembah Dewa Naga. Kekuatan kecil seperti mereka masih kagum pada sekte besar seperti lembah Dewa Naga. Nenek moyang saya dulu berteman dengan klan Lu. Saya di sini untuk memberi penghormatan ketika saya mendengar kabar buruk tentang klan Lu. Lu Ming mengulangi. Ya, setengah tahun yang lalu, klan Lu tiba-tiba diserang oleh iblis dan menderita banyak korban jiwa. Saya ingin tahu apakah iblis itu dikirim oleh musuh kita. Tuan muda, tolong ikuti saya. Salah satu pria kekar itu menghela nafas, lalu memberi isyarat, tolong, dan berjalan ke depan. Lu Ming merasa tidak berdaya. Iblis yang dimaksud pihak lain tentu saja adalah dia. Dia mengikuti pria kekar itu dan terbang beberapa saat sebelum tiba di belakang kastil. Ada banyak batu nisan di sini. Setengah tahun lalu, lebih dari 100 orang meninggal dan semuanya dikuburkan di sini. Kata pria kekar itu. Lu Ming melihat ke batu nisan, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun Lu Ming tidak punya pilihan hari itu tetap salahnya. Mulai sekarang, urusan benteng klan Lu adalah urusan Lu Ming. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Kakak, itu kamu. Tiba-tiba, suara yang tajam dan lembut terdengar. Lu Ming berbalik dan terkejut. Seorang wanita muda dan seorang gadis kecil berusia 6 atau 7 tahun berdiri tidak jauh dari situ. Gadis kecil itu sedang menatap Lu Ming dengan matanya yang besar dan hitam.
Gadis kecil inilah yang membantu Lu Ming sadar kembali selama pembantaian. Wanita muda itu adalah ibu dari gadis kecil itu. Kakak laki-laki. Gadis kecil itu memanggil lagi. Di matanya yang besar, ada sedikit ketakutan, tapi ada lebih banyak rasa ingin tahu. Gadis kecil ini mengenaliku. Hati Lu Ming bergetar. Dia merasa itu agak sulit dipercaya. Setengah tahun yang lalu, ketika kekuatan garis keturunan ketiga melonjak, penampilan Lu Ming benar-benar berbeda dari sekarang. Saat itu, mata dan rambutnya berwarna merah darah, dan tubuhnya ditutupi duri tulang. Dia tampak seperti setan. Bahkan auranya sangat berbeda. Bahkan pembangkit tenaga seni bela diri tidak akan bisa mengenali Lu Ming. Gadis kecil ini sepertinya belum mulai berkultivasi. Bagaimana dia bisa mengenalinya? Siang-siang, apakah kamu kenal kakak laki-laki ini? Ibu gadis kecil itu bertanya. Gadis kecil itu mengangguk dan tidak banyak bicara. Nyonya muda, ini ahli dari lembah Dewa Naga. Nenek moyangnya dulu berteman dengan klan Lu. Dia telah mendengar kabar buruk ini dan berada di sini untuk memberi penghormatan. Pria kekar itu menjelaskan. Jadi kamu adalah murid lembah Dewa Naga. Terima kasih telah datang untuk memberi penghormatan. Wanita muda itu membungkuk pada Lu Ming. Terima kasih kembali. Lu Ming membalas hormat dengan tangan ditangkupkan. Dia kemudian menatap gadis kecil itu dan berkata, siapa namamu? Namaku Siang-Siang, Lu Siang-Siang. Jejak ketakutan di mata gadis kecil itu perlahan memudar. Dia memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Siang-Siang, nama bagus, kata Lu Ming. Pada saat ini, matanya memancarkan cahaya aneh saat dia mengamati gadis kecil itu. Dia sangat penasaran dengan gadis kecil ini. Bagaimana pihak lain bisa mengenalinya? Terlebih lagi, gadis kecil ini mampu membuatnya pulih dari pembunuhan tersebut. Jelas bukan karena usianya yang masih muda sehingga Lu Ming merasa kasihan padanya. Saat itu, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak memiliki belas kasihan. Yang dia punya hanyalah membunuh. Pasti ada alasan lain. Lu Ming sekarang menggunakan keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia ini diperoleh dari fragmen memori 9 naga. Ketika keterampilan rahasia ini digunakan, secara kasar ia dapat melihat fisik seseorang dan memeriksa bakat seseorang. Tentu saja, ini dengan syarat pihak lain tidak melawan dengan esensi sejati sama sekali. Di mata Lu Ming, Lu Siang-Siang telah berubah. Dia sepertinya telah berubah menjadi bola cahaya yang menyilaukan, penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Sungguh fisik yang aneh. Fisik yang luar biasa. Setelah beberapa lama, Lu Ming melepaskan keterampilan rahasianya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Seorang jenius yang tiada taranya. Gadis kecil ini hanyalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia lebih berbakat daripada orang jenius lainnya yang pernah ditemui Lu Ming. Dia seperti sepotong batu giok kasar yang belum diukir. Bahkan Lu Ming dikejutkan oleh vitalitas besar yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Mungkinkah itu tubuh kehidupan yang legendaris? Lu Ming memikirkan sebuah legenda dan dia terkejut. Di dunia ini, ada beberapa fisik menakutkan yang lahir sejak lahir. Sulit untuk menemukannya kecuali seseorang memiliki sarana khusus. Namun, secara umum hal tersebut mengejutkan. Tubuh kehidupan adalah salah satunya. Jika itu adalah tubuh yang hidup, maka itu bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa membuatku mendapatkan kembali kesadaranku. Itu juga bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa mengenali saya. Pikiran Lu Ming melayang. Tubuh kehidupan sangat peka terhadap semua jenis makhluk hidup. Selama dia bisa mengenali seseorang melalui karakteristik kehidupannya, ini adalah bakat yang tidak bisa dipelajari oleh orang luar. Kalian berdua, Lu Ming ada urusan dan ingin mengobrol pribadi dengan Siang-Siang. Apakah itu baik-baik saja? Lu Ming berkata kepada wanita muda dan pria parubaya. Ini, wanita muda itu sedikit ragu-ragu. Jangan khawatir, saya dapat melihat bahwa Siang-Siang sangat berbakat dan memiliki niat untuk menjadikannya sebagai murid saya. Jadi, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Lu Ming menjelaskan. Ambil Siang-Siang sebagai murid. Mata wanita muda itu berbinar. Lu Ming adalah murid lembah Dewa Naga yang luar biasa. Jika Siang-Siang Bella bisa menjadi muridnya, dia tentu akan bahagia. Baiklah, Tuan Muda, silakan bertanya. Wanita muda itu buru-buru berkata sebelum pergi bersama pria besar itu, berdiri di kejauhan dan melihat ke atas.
Hanya Luming dan Siang-Siang yang tersisa di tempat kejadian. Siang-Siang, karena kamu tahu siapa aku, apakah kamu tidak takut padaku? Apakah kamu tidak membenciku? Luming memandang Siang-Siang Beila dan bertanya. Bab 1562 Murid Sejati Pertama Luming. Saya tidak takut. Siang-Siang Beila menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu kakak tidak melakukannya dengan sengaja. Anda tidak punya pilihan. Itu sebabnya Siang-Siang Beila tidak takut pada kakak sekarang. Dia juga tidak membenci kakak laki-laki. Siang-Siang Beila berbicara. Suaranya sangat lembut, tapi masuk akal. Kakak terima kasih Siang-Siang. Kalau begitu, masalah ini akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Siang-Siang, jangan beritahu siapapun, bahkan ibumu pun tidak, oke? Petik 2. Luming berkata dengan lembut. Baiklah, Siang-Siang tidak akan mengatakannya. Jika Siang-Siang mengatakannya, ibu dan yang lainnya akan takut pada kakak. Siang-Siang Beila menggelengkan kepalanya. Kepang kecilnya bergoyang, dan dia terlihat sangat manis. Siang-Siang yang baik. Siang-Siang, kakak akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu seni bela diri. Bagaimana menurutmu? Luming tersenyum. Sejujurnya, Luming sangat tergoda untuk menerimanya sebagai murid. Tubuh kehidupan terlalu mengejutkan. Jika orang lain mengetahui hal ini, banyak ahli akan berjuang untuk menjadikan Siang-Siang sebagai murid mereka. Bahkan beberapa kaisar besar akan berjuang untuk menjadikannya sebagai murid mereka. Luming tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Mungkin ini karma, takdir. Bagus, Siang-Siang sudah lama ingin mengembangkan seni bela diri. Siang-Siang Beila dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Luming sangat gembira. Dia kemudian mengangguk pada wanita muda di kejauhan dan mereka berdua terbang mendekat. Kalian berdua, Luming memiliki niat untuk mengambil Siang-Siang sebagai muridnya, dan dia setuju. Kata Luming. Terima kasih, Tuan Muda. Siang-Siang, kenapa kamu tidak berlutut untuk memberi hormat kepada Tuan? Wanita muda itu sangat gembira. Siang-Siang Beila memberi hormat kepada Tuan. Siang-Siang Beila berlutut dengan patuh dan bersujud kepada Luming, mengakui dia sebagai tuannya. Cepat bangun. Luming buru-buru membantu Siang-Siang Beila berdiri, merasa sangat gembira. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan menyentuh celah di antara alis Siang-Siang Beila. Seberkas cahaya bersinar dan menghilang. Siang-Siang, saya telah mewariskan teknik kultivasi kepada Anda. Fisik Anda harus sangat cocok untuk langkah teknik budidaya ini. Di masa depan, kembangkan sesuai dengan teknik budidaya ini. Kata Luming. Teknik kultivasi yang baru saja dia sampaikan kepada Siang-Siang disebut Kitab Suci Universal. Itu juga merupakan teknik budidaya dari ingatan 9 naga. Itu sangat cemerlang dan misterius. Namun, fisik Luming tidak cocok dan dia tidak bisa mengolahnya sama sekali. Namun, yang terbaik adalah meneruskannya ke Siang-Siang sebagai yayasan. Luming mengambil Siang-Siang sebagai muridnya dan mengajarkan teknik kultivasinya. Wanita muda itu sangat senang. Dia merasa menjadi lebih akrab dengan Luming dan mulai mengobrol dengannya. Melalui percakapan mereka, Luming mengetahui bahwa wanita muda itu bernama Liu Wanjun. Ibu Siang-Siang adalah nyonya muda dari klan Lu. Ayah Siang-Siang adalah tuan muda dari klan Lu. Namun, dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu ketika dia sedang bertualang. Kakek Siang-Siang Beila adalah kepala klan benteng klan Lu. Saat itu, ketika Luming mengamuk dan menyerang, kakek Siang-Siang Beila sedang mengasingkan diri, jadi dia berhasil melarikan diri. Luming diam-diam bersukacita. Untunglah orang yang paling dekat dengan Siang-Siang Beila tidak mati di tangannya. Jika tidak, Siang-Siang Beila mungkin akan menaruh dendam padanya. Berdebar. Pada saat itu, suara genderang yang keras terdengar dari benteng klan Lu. Itu adalah suara genderang perang. Serangan musuh. Keluarga Zhao, itu keluarga Zhao. Teriakan cemas terdengar saat sosok-sosok bergegas keluar dari benteng klan Lu. Pada saat yang sama, seluruh benteng klan Lu bersinar dengan cahaya cemerlang saat formasi diaktifkan. Ekspresi Liu Wanjun dan pria parubaya itu berubah. Klan Zhao ada di sini lagi, sialan. Pria parubaya itu sangat marah. Saya khawatir mereka tidak ada di sini dengan niat baik. Ekspresi Liu Wanjun sangat serius. Nyonya muda, kalian tetap di sini. Aku akan pergi melihatnya.
Pria parubaya itu terbang menuju depan kastil dan bertemu dengan orang-orang lain dari klan Lu. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi, kata Lu Ming sambil memegang tangan Xiang Beila dan berjalan ke depan. Liu Wanjun segera mengikuti. Sudah banyak sosok yang berdiri di depan benteng klan Lu. Mereka semua ahli dari klan Lu. Namun, Lu Ming memperhatikan bahwa tidak banyak ahli dalam sekejap. Sayangnya hanya ada sedikit kaisar bela diri tingkat tinggi di atas alam kaisar bela diri tingkat ke-7. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Dia tampaknya berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Kakek, Xiang Beila memanggil dengan lembut sambil menatap lelaki tua itu. Di luar benteng klan Lu, ada kapal perang besar. Kapal perang itu menjulang tinggi dan mengancam, dan aura menakutkan terpancar darinya. Bas! Seorang pria parubaya kekar keluar dari kapal perang. Auranya keras dan budidayanya berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Ini Zhao Tianba, kepala keluarga Zhao. Liu Wanjun berdiri di samping Lu Ming dan berbisik. Lu tua, aku memberimu waktu 1 bulan. Pernahkah Anda memikirkannya? Cepat dan serahkan pada keluarga Zhao. Suara Zhao Tianba bergema di seluruh benteng klan Lu. Jangan pernah memikirkannya. Kakek Xiang Beila berteriak. Wajah Zhao Tianba menjadi gelap, jika kalian tidak menyerah, aku akan membunuh kalian semua di benteng klan Lu. Ledakan. Aura di tubuh Zhao Tianba menjadi lebih ganas, dan menekan ke arah kakek Xiang Beila. Kakek Xiang Beila tidak menyerah sama sekali dan menggunakan auranya untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming bertanya pada Liu Wanjun. Setengah tahun yang lalu, klan Lu mengalami bencana besar. Setan turun ke atas kami dan banyak ahli bela diri tingkat tinggi kerajaan mati di tangan kami. Kekuatan kami sangat melemah. Klan Zhao memanfaatkan hal ini dan mencoba mengambil alih klan Lu. Mereka datang ke sini sebulan sekali dan berkata bahwa mereka akan memberi waktu 1 bulan kepada klan Lu untuk mempertimbangkannya. Jika tidak, mereka akan meruntuhkan klan Lu hingga rata dengan tanah. Liu Wanjun menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Di dunia bela diri Dao, yang kuat memangsa yang lemah. Terlepas dari apakah itu sekte besar atau faksi kecil, itu sama saja. Tanpa kekuatan, seseorang akan ditelan oleh faksi lain. Bukankah 13 kekuatan tertinggi di benua Azure itu sama? Jika sejumlah besar orang bijak di lembah Dewa Naga mati, Sekte Tianshan dan sekte lainnya akan segera mengirim orang ke lembah Dewa Naga Aneks. Lu tua, jika keluarga Lu mencari kematian, jangan salahkan kami. Jangan berpikir kamu bisa menghentikan keluarga Zhao dengan formasi yang rusak. Zhao Tianba berkata dengan dingin. Bas, bas, dan EBSP, suara mendesing. Satu demi satu sosok terbang keluar dari kapal perang besar itu. Saat sosok-sosok ini terbang ke kapal perang dan berdiri di depan benteng klan Lu, aura kuat mereka meledak, membentuk tekanan yang menakutkan. Banyak dari mereka adalah ahli kerajaan bela diri tingkat tinggi, di atas tingkat ke-7. Aura yang menakutkan membuat orang-orang dari benteng klan Lu menjadi pucat. Begitu banyak ahli. Apakah klan Zhao memiliki kekuatan penuh? Petik 2. Mereka bertekad untuk mendapatkan benteng klan Lu kita. Banyak orang dari benteng klan Lu berbicara, suara mereka bergetar. Klan Lu menderita kerugian besar, bagaimana mereka bisa melawan klan Zhao? Ledakan. Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan klan Zhao. Aura mengerikannya menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang dari klan Lu menjadi semakin jelek. LV9 Kerajaan Bela Diri Kerajaan. Orang tua dari klan Zhao adalah ahli kerajaan bela diri LV9. Dalam kekuatan seperti klan Lu dan klan Zhao, ranah bela diri kerajaan LV9 adalah puncak keberadaan dan mendominasi segalanya. Benteng klan Lu memiliki Grand Elder kerajaan bela diri tingkat 9. Sayangnya, dia dibunuh oleh iblis itu setengah tahun yang lalu. Klan Lu, jika kamu tidak menyerah, jangan biarkan ayam atau anjing. Tetua kerajaan bela diri tingkat 9 dari klan Zhao berbicara dengan dingin sambil memukulkan telapak tangannya ke arah kastil klan Lu.